Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Mari kami ajak untuk bangkit berdiri untuk segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Mari kita perkatakan dengan suara yang lantang, so firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara dan saya dan buat iman kita semakin bertumbuh. Iman bertumbuh karena mendengar firman Allah. Amin. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami pada pagi ini Tuhan Yesus. Walaupun kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan, bahkan kami bersyukur, terima kasih Tuhan telah menyertai perjalanan kami dari tempat kami masing-masing hingga kau tibakan ke tempat ini untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Namun sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, layakkan kami, kudusan kami, ampuni segala dosa salah kami. Yang sungguh pagi ini kami berkenan di hadapan Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pada akhirnya dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak kami. Kami memberkati mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya setiap firman yang mereka boleh dengar adalah firman yang terus membangun mereka dalam pengenalan akan Kristus. Mereka terus bertumbuh menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah setiap firman adalah firman yang penuh kuasa, penuh dengan pengurapan Allah. Amin. Biarlah setiap kami pun orang tua boleh diberkati Tuhan. Amin. Amin. Untuk menjadi teladan bagi setiap anak-anak kami. Menyerahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Sebab Dia Allah yang telah mengasihi kita, maka kita boleh lebih mengasihi Tuhan. Dalam pujian penyembah pagi hari ini, Dialah menyenangkan hati Tuhan, karena itulah kerinduan kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Mari dengan sungguh berkata, karyamu indah bagi karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawamu, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Boleh sekali lagi bersama kita katakan, ku datang
Mari pernyatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, perlahan-lahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawahi. Amin, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hadirat-Mu Yesus sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Oh, ku membawa hatiku. Setiap kami Tuhan pagi hari ini Yesus membawa hati kami Tuhan lewat pujian menyembah kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadirat-Mu ya Yesus. Oh, haleluya. Narala masyaka ya Tuhan, kinarala mata kaya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku membawa hidupku, ku membawahi. Untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku berarti hadirat-Mu, hatiku persembahan. Amin. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku lamanya bawaku erat dalam-Mu Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu.
Mari Bapak Ibu kasih Tuhan menyatakan dengan sungguh kepada Yesus bahwa ini persembahan terbaik buat Tuhan. Yesusku, kau terindah, Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan sungguh berkata, ku membawa hatiku. Hanya Kau di hidupku Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi kami Tuhan pagi ini datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang haus dan rindu lapar akan Engkau Tuhan, haus akan menyembahmu Tuhan. Kita persembahan kami yang hidup. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku sekali lagi berkata, selamanya ku menyembahmu. Yesus, boleh berikan suara-suara buat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam atas pujian penyembahan. Oh haleluya. Setiap kami pagi ini Tuhan mau meninggikan Kau lebih dari segala yang ada. Setiap kami pagi ini Tuhan membawa hati hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama kita sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah. Namamu Tuhan, kami sembah Kau Yesus, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Ya dalam masa daya namu, kita dalam masa dele masanda. Haleluya, 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 haleluya. Kita dalam masa daya namu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, berikan yang terbaik buat Yesus. Hinara mata kaya dalam masanya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, menikmati lebih lagi hadirat-Mu bagi Yesus. Kami datang dengan kerinduan kami mempersembahkan, kami mau menyerahkan hati-Mu Tuhan, lewat pujian penyembahan kami bagi Yesus. Hinara masanya kaya dalam. Mari ke masing-masing penyembah Dia, berikan yang terbaik buat Yesus. Hinara lama-lama syanda kaya dalam masih. Hinara lama syanda ya rama ya ramu. Hinara lama syanda ya rama. Kami percaya sekali lagi Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Hinara lama ya mara lama takaya dalam masa kaya dalam. Hinara lama teke beri misanta. Mari nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Layak disembah, layak ditinggikan. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembah dan tinggikan Yesus. Sebab Dia yang layak disembah. Hanya Yesus Kristus yang turun dari manusia, yang sebenarnya kita binasa, namun oleh karena kasih anugerahnya, oleh karena kerelaannya disalib, sehingga Dia mati bagi setiap kita yang harusnya binasa. Kita boleh diberlakukan, kita boleh menjaga hidupnya kekal. Haleluya. Sandara nama saya layak dipuji, disembah.
Kaulah yang mendatang, dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala. Amin. Namamu. Mari bersama angkat tangan kita berkata dengan sungguh kepada Tuhan, layak dipuji disembah, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Mari kau orang percaya berkata, layak dipuji disembah, haleluya. Kau Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami Yesus. Ya, oh haleluya. Lebih sungguh berkata layak. Sekali lagi Tuhan, setiap kami boleh iman percaya bahwa Kau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Tiada yang lain, hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Korabashakne. Ya, haleluya. Sekali lagi lebih sungguh berkata kepada Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, namamu besar, namamu besar termulia. Sorak-sorai semua berkata hanya Dia yang layak disembah ditinggikan, amin. Dia Yesus Kristus yang telah mengasihi setiap kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi setiap umat diberikan pilihan oleh Tuhan. Pilihan kita adalah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, haleluya. Berkata, hidup yang kupilih membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya, amin. Buka mataku, lihat sekelilingku, haleluya. Ku mau menyatakan kebesarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan, Yesus. Mari perkatakan dengan sungguh bahwa Dia sahabat bagi setiap kita, amin. Kau sudah kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu, amin. Kau sudah kuatku, ya Yesus sahabat bagi setiap kita, amin. Berikan salah-salah sekali lagi buat Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya, amin. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku mau katakan siapa Dia, ya. Karena kuasa-Mu, katakan dengan iman, karena kehebatan-Mu,
dahsyat yang telah kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan, ya, kau sumber kuatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu, ya, kau sumber kuatku. Mari katakan bersama, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Dan Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Amin. Kau sumber kuatku. Yesus. Sekali lagi kami berkata, Tuhan, Engkaulah sahabat bagi kami. Engkau yang mengerti dan peduli akan kehidupan kami, Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Ya. Amin. Sekali lagi orang percaya berkata, Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada. Amin. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Dengan iman. Yes. Kau sumber kuatku. Katakan, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisi selama-lamanya. Yang percaya Yesus sahabat kita, sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Sekali lagi, Yesus bukan hanya sahabat, namun Dia dahsyat bagi setiap kita. Amin. Ya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang tak pernah berhenti bagi setiap kita. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yes, Yesusku dahsyat. Ya, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, takkan terbendung kuasa bagi kami Tuhan. Ya, sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh. Ini iman percaya kita. Yesus dahsyat. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan. Oh, 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 oh. Alangkah indahnya. Amin. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak ragu kepada Kau Tuhan. Dengan iman sekali lagi berkata, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau sekali lagi berkata, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak Kau Tuhan yang setia.
bagiku. Sungguh Allah yang terhebat, terbesar bagi setiap kami. Haleluya. Yes, Yesusku dahsyat. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, berikan salam kiri kananmu. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hinarala mata kaya ralamas. Mari kita sembah Dia Yesus. Hinarala mata kaya ralamas. Hinarala masanda ralamas. Sekali lagi mari kita tenangkan hati kita. Kita sembah Dia Yesus. Hinarala masanda ya. Hinarala masanda ya. Hinarala masanda bere mesanda masanda. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Mari kau masing-masing pribadi lepas biadi. Saat ini kau mengucap syukur kepada Yesus. Sepanjang hari-hari ini Dia menyertai kita, bahkan memberkati setiap kita. Berkat kesehatan jasmani, jiwa, rohani. Hinarala mata kaya rala masyarakat. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Hinarala masyarakat. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Sungguh kami tidak akan pernah sanggup Tuhan membalas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Namun biarlah malam pagi hari Tuhan, kami datang Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Boleh bersama pujikan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Dalam gelap tak pernah sendiri. Dalam gelap ku tak pernah sendiri. Di pihakku Sang Penyelamat serta. Dalam kekuranganku sukacita. Sebab kuasa-Nya sempurna. Mari angkat tangan bersama berkata, ku tak takut karena Dia gembalaku. Dalam lembah Dia yang pimpin. Oh mau dan sengsara lagi kalahkan karena Dia Kristus dalam. Sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh kepada Tuhan. Angkat tangan bersama. Besar anugerah-Nya, amin. Kasih surga yang tak tertandingi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Boleh sekali lagi kita melimpahkan diri, haleluya. Narala masya harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia kemuliaan-Mu karena Dia ya Kristus ada dalam kita. Amin. Dalam gelap katakan, dalam gelap ku tak pernah sendiri. Di pihakku Sang Penyelamat serta. Dalam kekuranganku
sebab kuasanya sempurna bagi kita. Ya, ku tak takut karena Dia gembalaku dalam lembah yang tinggi. Oh maut dan sangatlah dikalahkan karena Dia Kristus dalam. Ku tak takut. Setiap kami Tuhan telah Kau berikan kami roh keberanian Tuhan, untuk kami boleh berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, karena kami percaya Engkau gembalaku. Kami tidak akan pernah sendiri Tuhan, untuk kami boleh jalani Tuhan hidup kami, untuk boleh kami menghadapi setiap tantangan hidup kami Tuhan. Boleh sekali lagi angkat tangan bersama berkata, ku tak takut, sebabnya ya Yesus. Mari angkat tangan bersama, katakan dengan lembut kepada Tuhan. Ku tak takut karena Dia gembalaku dalam lembah. Yes. Oh maut dan sengsara lari, kalahkan Yesus. karena Dia Kristus dalamku. Yes. Ku tak takut, katakan, sini katakan. Takut, karena Dia gembalaku dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara lari, Kalahkan karena Dia, Kristus dalamku. karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Makasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita hari ini, percaya bahwa Tuhan adalah harapan kita. Salah satu di syair lagu ini dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, saat usai nanti, bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus. Sekali lagi katakan, harapanku hanyalah pada Yesus. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, kau kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Katakan, karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Biarlah hari ini kami disadarkan kembali bahwa sesungguhnya harapan kami hanya di dalam Yesus. Kemuliaan itu hanya padamu Tuhan.
Dan bila saatnya tiba bagi semua kami, biarlah kami boleh ditemukan tetap bernyanyi, tetap bersuka cita. Karena sumber sukacita kami tidak tergantung dari perasaan dan kondisi kami, tapi dari Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami terus dikalibrasi, kami terus dimurnikan oleh kuasa Roh-Mu, sehingga hati kami boleh menjadi hati yang murni dan selaras dengan Kristus Yesus Tuhan. Bila sebentar kami akan dengarkan firman, biarlah firman-Mu Tuhan membangun kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan, dan tentunya membawa kami menjadi seperti Kristus. Keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Ini memasuki minggu ketiga ya. Dalam bulan Juni ini tanpa terasa sudah di tanggal 16 ya. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya, senang bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa di setiap Kamis kita kita selalu mengadakan ibadah tengah minggu ya. Jadi doa malam itu hari ini mulai minggu kemarin diadakan hanya onsite ya, untuk mengundang Bapak Ibu Saudara datang berfellowship bertemu secara onsite dan kita bisa belajar firman bersama-sama ya. Kemarin minggu lalu saya tidak bisa hadir, tapi minggu kemarin saya hadir bersama dengan beberapa dari Bapak Ibu semua. Dan kita belajar bersama-sama dan saling mendoakan. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara yang mau hadir hari Kamis jam 7 malam ya, sekitar 1,5 jam ya, sampai jam 8:30 paling maksimal ya. Jadi saya rindu kita semua bisa hadir tengah minggu itu. Puji Tuhan. Yang siap dengar firman katakan amin. Ya, hari ini kita masih temanya keluarga. Saya menyampaikan satu judul, kuasa Injil dalam kisah Zakaria dan Elisabet ya. Zakaria dan Elisabet itu dituliskan di kitab Lukas, Saudara. Itu sebuah kisah yang menarik sebagai sebuah penggambaran akan lahirnya sang Yohanes Pembaptis ya. Jadi Elisabet dan Zakaria ini dituliskan di Injil Kristus menurut Dr. Lukas ya. Jadi saudara kita akan lihat. Nah, kita akan buka ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Agak panjang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 5 sampai 25. Nah, Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Yang siap dengar firman katakan amin. Ya, kok agak lemas Saudara ya. Katakan amin. Ya. 1, 2, 3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Pada satu kali mereka waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk. Ya, sementara itu 10 ya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira bahwa banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu,
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 21. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata pada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam sejarah Alkitab kita tahu bahwa tidak hanya di perjanjian baru ini, tapi perjanjian lama kita menemukan ada beberapa pasangan yang mandul, ya, yang mandul, saudara. Dan ceritanya kurang lebih mirip, ya. Bagaimana kita menemukan misalnya Abraham dan Sarah, ya. Lalu Elkana dan siapa? Hana, ya, bukan Penina, ya. Elkana dan Hana. Dan juga ketika Ishak menemukan bahwa Ribka, ya, istrinya itu mandul, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini peristiwa yang terjadi tidak hanya di perjanjian baru tapi di perjanjian lama. Dan saudara harus tahu bahwa mandul ketika itu adalah atau merupakan sebuah aib, ya, bagi orang-orang yang tinggal yang ada di Israel, saudara, ya. Jadi aib, nggak punya keturunan. Nah, saudara bisa melihat ini kondisi latar belakang yang terjadi, ya. Dan yang berikut, yang kedua adalah peristiwa ini dicatat oleh Lukas, ya, menjadi bagian dari kelahiran Kristus di atas muka bumi ini sebagai jawaban dari nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Dan ini sesuatu yang memberi pengharapan bagi bangsa Israel ketika itu. Karena apa? Ratusan tahun, kurang lebih 400 tahun, Bapak Ibu Saudara, itu Allah tidak menyatakan apa-apa. Ya, jadi antara kitab Maleaki dan lalu mulai kitab perjanjian baru itu dinampakkan zaman intertestamental, ya. Jadi zaman peralihan itu nggak ada berita apa-apa dari Tuhan. Tuhan tidak berbicara apa-apa lagi kepada umatnya. Ya, setelah sekian lama, sudah bisa bayangin. Dulu di perjanjian lama Tuhan pakai nabinya kasih pesan, ya, mengingatkan, ya. Kalau Tuhan marah juga diingatkan melalui nabinya, saudara. Tapi selama 400 tahun, saudara, peralihan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, hal itu tidak terjadi. Ya, jadi dua konteks itu saudara harus lihat, ya. Yang pertama ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak itu sebuah aib. Yang kedua adalah berita, ya, tadi Gabriel itu menyatakan dirinya kepada Zakaria dan nanti belakangan juga kepada Maria, ya, dinyatakan bahwa dari mulah akan lahir dan namailah dia Yesus Immanuel. Itu saudara lihat dari bagian Lukas pasal yang pertama ini juga, ya. Jadi dua hal ini, saudara, ya. Jadi pertama itu menyatakan ini aib, yang kedua setelah sekian lama ada lagi suara dari surga. Saya percaya satu hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tetap berbicara kepada setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, lalu apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Ini sekali lagi bulan keluarga, ya. Jadi kuasa Injil dalam kisah ini, dalam kisah Elisabeth dan kisahnya Zakaria.
Nah, saudara, kita boleh melihat di poin yang pertama saya sampaikan kepada saudara, dan saudara bisa mengamininya, adalah begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu, bahkan di saat-saat yang mustahil sekalipun. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ingat ya, gak punya anak itu aib waktu itu, saudara. Ya, dan bahkan dikatakan gak cuman itu, mereka sudah lanjut umur seperti Abraham dan Sarah, ya, seperti Elkana dan juga Hana, saudara. Ya, jadi ini mirip-mirip kasusnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu. Saudara ingat ya, saudara harus lihat, kalau saudara baca firman, saudara harus bayangkan konteksnya, latar belakangnya ketika itu. Saudara bayangin ya, waktu itu orang-orang sedang menanti-nantikan mana ya, nggak ada berita dari Tuhan, nggak ada apa-apa. Ini Tuhan masih ada apa enggak, saudara? Saudara, setelah sekian lama ya kitab-kitab nabi itu menceritakan nubuatan tentang Tuhan yang akan datang atau Mesias yang akan datang, saudara, mereka tidak melihat apa-apa. Sampai satu saat ada seorang suami istri yang namanya Zakaria dan Elisabeth, saudara, mengalami satu peristiwa yang memberi pengharapan bagi seluruh orang Israel. Nah, di situ dikatakan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yuk kita lihat ya. Ayat 6 dan 7. Saudara, saya terus berusaha untuk melihat atau memastikan bahwa saudara bisa baca teks yang ada di depan ini. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Keduanya apa? Hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai apa? Anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara lihat ya, hidupnya itu benar di hadapan Allah. Mereka adalah orang yang saleh. Saudara harus tahu, Zakaria dan Elisabeth itu keturunan Lewi, keturunan imam-imam. Ya, Elisabeth itu keturunannya Harun, saudara. Jadi ini makanya saudara tahu ya, waktu diundi, waktu penugasan itu, saudara, yang dapat itu siapa? Zakaria. Kenapa Zakaria dapat? Karena dia suku Lewi. Saudara tahu, suku Lewi adalah suku imam ya di Israel, saudara, yang bertugas untuk menjadi imam besar masuk dalam bait suci Allah. Ya, saudara harus ngerti ini. Nah, saudara, kenyataan bahwa ketika diundi Zakaria yang dapat, saudara, lalu Zakaria akhirnya melihat penampakan malaikat Gabriel dan menerima pesan dari Tuhan, itu membuktikan bahwa Allah sedang dan tetap bekerja. Yang percaya katakan amin. Di tengah kemustahilan sekalipun. Itu yang pertama yang kita perlu pelajari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, itu menunjukkan bahwa begini, kesalehan kita itu tidak ada hubungannya dengan kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup saudara. Bahkan ketika di situ dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya benar, lalu kalimat berikutnya apa? Tetapi mereka apa? Tidak mempunyai anak. Artinya gini, sama dengan begini. Walaupun hidup mereka benar, mereka harus menanggung aib itu. Ngerti maksud saya? Saudara, jadi tidak berarti bahwa ketika saudara hidupmu ada dalam penderitaan, hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Kalau itu bukan karena dosa, saudara, lalu itu diizinkan Tuhan terjadi, lalu saudara ngomong begini, Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak adil. Ya, apalagi aku harus lakukan supaya aku bisa lepas dari penderitaan ini. Saudara, daripada saudara punya pemikiran yang seperti itu, daripada kita mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, kita merasa bahwa kita sudah melakukan semuanya bagi Tuhan, tapi kok aku ngalami hal-hal yang gak enak, aku bahkan ngalami penderitaan, aku masih miskin, aku masih sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasus Zakaria dan Elisabeth dinyatakan bahwa keduanya tidak berhubungan. Yang percaya katakan amin. Mereka hidup benar, tapi di saat yang sama mereka tetap menanggung aib itu. Tidak punya keturunan. Tapi itu juga tidak berarti Tuhan melupakan mereka. Itu juga tidak berarti bahwa Tuhan tidak sedang bekerja. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara sekarang alami, bahkan yang nampaknya mustahil sekalipun, satu hal kebenaran yang kita harus tetap percaya, bahwa Allah tidak akan pernah berhenti bekerja. Dialah Allah yang akan dan terus menggenapi setiap rencana dan janjinya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi saudara. Walaupun, perhatikan ini, tidak seperti yang saudara bayangkan dan pikirkan.
Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Hati-hati jangan cepat-cepat ngomong amin, saudara. Renungkan baik-baik. Amin, saudara ya. Jadi benar-benar iya ya. Seringkali kita mengeluh. Sebaliknya kita juga mengeluhnya begini. Lah dia loh nggak pernah ke gereja, apalagi melayani, boro-boro melayani, ke gereja aja bolong-bolong. Kok hidupnya enak? Kok nggak pernah sakit? Kok nggak pernah kekurangan? Kok nggak pernah mengalami penderitaan? Lalu saudara mulai menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ya seringkali ya, dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, hal ini terjadi. Keduanya hidup benar, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tapi saya mau katakan justru di tengah kemustahilan itu, Tuhan tetap mau menunjukkan bahwa dia sedang dan terus bekerja. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, Allah punya rencana yang jauh lebih besar dari hanya sebuah fakta bahwa mereka ini pasangan yang mandul, saudara. Saudara, ini poin yang pertama yang kita harus perhatikan. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-13 sekarang. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di sini kita melihat sebuah karakter yang ditunjukkan oleh Elisabeth dan Zakaria. Walaupun di tengah kemustahilan, walaupun sepertinya tidak mungkin, walaupun mereka tahu mereka lanjut umur, walaupun mereka tahu bahwa mereka menanggung aib itu, Bapak Ibu Saudara, itu tidak meninggalkan kehidupan doa-doa mereka. Yang setuju katakan amin. Mereka tetap berdoa. Buktinya apa? Gabriel ngomong gini, doamu dijawab Tuhan, doamu didengar Tuhan. Hari ini apapun pergumulan doa Bapak Ibu Saudara, yang sepertinya ketika engkau berdoa mentok, sepertinya nggak ada yang dengar, saudara. Bahkan hari ini seringkali kita tidak berdoa kepada Tuhan, tapi kita dalam tanda kutip, saya pakai kata tanda kutip, kenapa? Kita berdoa kepada sesama kita. Artinya apa? Kita bersungut-sungut, ya, kita sharing kanan kiri, saudara. Kita ngomong kanan kiri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, biarlah pokok-pokok doa saudara itu diperdengarkan, ya, hanya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalaupun sudah cerita sama teman, kemarin di hari Kamis, ya kami mulai biasakan, kami berdoa bertiga, berdua, saudara, ya kita sharing pokok-pokok doa, tidak dalam rangka mengeluh, tetapi di dalam rangka kita hidup untuk saling mendoakan. Yang percaya katakan amin. Jadi saling mendoakan, tapi lebih sering yang terjadi apa, saudara? Kita nggak doa sama Tuhan, tapi ngeluh. Mana ini? Mana pertolongan Tuhan? Mana kok nggak sembuh-sembuh? Ya, dokter udah berapa aja. Ya, obat udah minum berapa aja. Ya aku udah berusaha ini, berusaha itu. Ya, aku udah melakukan ini, melakukan itu. Saudara, daripada kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan Elisabeth dan Zakaria di sana dikatakan, ya, doamu telah dikabulkan. Saudara, R.C. Sproul dia ngomong begini, saudara, ya, bahasa Indonesia ini saya baca buat saudara. Mereka yang memahami kedaulatan Tuhan memiliki sukacita bahkan di tengah penderitaan. Sukacita itu tercermin di wajah mereka karena mereka melihat bahwa penderitaan mereka bukanlah tanpa tujuan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, amin. Siapa percaya Tuhan berdaulat, saudara? Katakan kanan tetanggamu, kanan kiri, Tuhan itu berdaulat. Amin. Artinya apa sih berdaulat itu? Tidak ada satu hal pun yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak seizin dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan kita Allah yang berdaulat. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, maka engkau akan dipenuhi dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Kondisi baik, saudara bersukacita. Kondisi nggak baik, saudara tetap bersukacita. Yang percaya katakan amin. Dalam keadaan damai, engkau tetap bersukacita. Dalam keadaan perang sekalipun, saudara tetap bersukacita. Amin, saudara. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara hari ini saudara dari mimbar diperdengar, bentar lagi perang nih, perang dunia ketiga, saudara takut. Saudara ketakutan
seharusnya tidak membawa saudara atau tidak dipakai ya untuk apa? Untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami kasih-Nya, biarlah dorongan cinta dan kasih Allah itulah yang terus membawa kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan ketakutan. Saya selalu berkata kalau orang itu bertobat ya karena hanya takut efek daripada dosa, orang itu bertobat, orang pergi ke gereja, orang beribadah, orang melayani karena apa? Karena takut nanti kalau mati, saudara, masuk neraka, sesungguhnya dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Orang yang bertobat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya, ketidakberdayaannya melawan dosa. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mati bagiku, Engkau yang sudah menebus aku dari dosa. Dan aku telah mengalami kasih-Mu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu dengan kasih itu, dengan cinta itu, dia pergi ke gereja, dia beribadah, dia melayani Tuhan, dia memberikan persembahan. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, semakin kita berdaulat itu akan, semakin kita percaya Tuhan itu berdaulat, semakin kita mengalami sukacita. Dan sukacita itu harusnya tercermin di wajah kita, karena mereka melihat bahwa penderitaan kita pun itu bukanlah tanpa tujuan. Artinya gini, setiap penderitaan yang saudara dan saya alami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, itu akan mendatangkan sebuah tujuan Allah yang akan digenapi sempurna dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Ya, nah ini yang indahnya di sini, saudara. Walaupun mereka tahu, mereka menanggung aib bertahun-tahun, mereka tetap berdoa, tetap percaya, ya, bahwa ada rencana Allah yang terus akan digenapi. Nah, berikutnya saudara, berikutnya, ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara, ngalami penderitaan itu nggak gampang. Yang setuju katakan amin. Ya, yang aminnya banter, kayaknya penderitaannya berat, saudara. Ya, namanya tekanan hidup, penderitaan itu nggak gampang. Saya nggak ngomong Bapak Ibu Saudara bahwa enak aja ngomong di depan mimbar, enak aja kita ngomong menasihati orang. Tapi kalau kita ada dalam posisi yang seperti itu, saudara. Kami ada satu keluarga di Malang, saudara. Beberapa tahun yang lalu, terutama selama pandemi. Ya, saya dikabari, saudara. Orang ini, satu keluarga ini, Bapak Ibu Saudara, itu sepertinya mengalami hal yang buruk itu bertubi-tubi, saudara. Ya. Pertama-tama ternyata saya baru tahu istrinya ini bukan orang percaya, lalu ikut suaminya jadi orang Kristen. Ya, lalu suaminya pindah ke Malang, mulai bekerja, tapi pekerjaannya akhirnya gagal dan disusul dengan berita bahwa suaminya akhirnya sakit. Nggak tahu karena sakit, karena gagal pekerjaannya, stres, lalu depresi, lalu sakit atau sebaliknya. Tapi itu seperti lingkaran setan begitu. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, istrinya juga begitu, ya, ngalami sakit, saudara. Jadi anak-anaknya nggak bisa sekolah. Ya, singkat cerita, ya ada bantuan yang mengalir dan seterusnya, dibantu terus. Tapi sepertinya bertubi-tubi, mereka harus pindah ke kontrakan, mereka cari kos-kosan terus, saudara. Seperti itu. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tekanan kehidupan, masalah, penderitaan itu bisa jadi menggentarkan kita. Sama Bapak Ibu Saudara, Zakaria di situ dikatakan walaupun hidupnya saleh, ya, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang berdoa. Dia bukan orang yang jahat. Dia imam. Dia masih bertugas. Artinya orang masih melihat dia punya reputasi, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, saudara minggir dulu, enggak usah pelayanan. Dia masih diundi, namanya masih keluar. Artinya dia berkenan di hadapan Allah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun daripada kita yang kebal. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan itu harusnya membuat kita terus waspada. Dan di saat ini Bapak Ibu Saudara, Allah menggunakan kebisuan Zakaria untuk memurnikan imannya. Saudara, ayo kita baca ya, di ayat yang 18-20 di bawah. Lalu Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Malaikat kan ngomong apa? Kamu akan melahirkan anak, kasih dia nama Yohanes. Doamu telah didengar Tuhan. Jawabannya Zakaria apa? Dan saya mau katakan ini adalah jawaban yang jujur. Sama-sama katakan jujur. Kalau saudara mau jujur betul-betul di hadapan Tuhan, kadang kita ini lemah. Setuju? Ya, biarkan kelemahan itu keluar, ditunjukkan. Saudara nggak perlu harus terlihat baik senantiasa 24 jam.
Apalagi di depan istri saudara, di depan anak-anak saudara, di depan jemaat saudara, di depan teman-teman yang lain. Saudara, kita ini orang-orang yang lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, di sana dikatakan begini, ya, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Saudara bisa bayangin ya, ini imam besar, dia masuk, saudara, dia lihat Gabriel, artinya dia mengalami hal-hal yang supranatural, tapi itu tidak menghentikan keraguan imannya bahwa aku ini sudah lanjut umur. Halo? Saudara, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pengalaman rohani itu tidak serta-merta membuat saudara dewasa rohani. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, jadi saudara nggak peduli saudara pernah rebah, pernah ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan besar sekalipun, saudara. Pengalaman rohani itu nggak bisa mendatangkan kedewasaan. Sampai apa? Sampai hati saudara, hidup saudara dikalibrasi, disentuh oleh karya Injil Kristus dan kuasa Roh Kudusnya bekerja dalam hidupmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama. Yang percaya mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, di sana dikatakan, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah apa? Udah tua. Sama-sama katakan tua. Dia menyatakan fakta itu. Dia membackup keraguannya dengan sebuah fakta. Benar kan? Gabriel ya. Atau Gab, benar toh? Saya kan udah tua. Bagaimana itu mungkin terjadi? Saudara bisa bayangin ya. Tidak semua orang Israel mengalami apa yang Zakaria alami. Saudara mungkin bacanya sekarang sekilas saja. Saudara ini mengalami hal yang supranatural. Berapa banyak dari kita tiba-tiba lalu ada terang kemuliaan, lalu malaikat yang ngomong langsung sama saudara. Ada yang di sini pernah ngalamin? Mungkin satu, mungkin dua. Saudara. Saya seumur hidup nggak pernah ngalami yang tiba-tiba lampunya terang kayak gini, lebih terang, gitu. Nggak pernah. Tapi Zakaria mengalami itu. Tapi itu tidak menghentikannya untuk tetap ragu tentang berita kabar baik yang dia dengar. Lihat baik-baik saudara. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat ada banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Loh, dulu kan luar biasa pelayanannya. Wah, dulu kan begini, dulu kan begitu. Yang penting itu bukan dulunya, yang penting itu hari ini. Yang percaya katakan amin. Itu membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara itu lemah. Dan di dalam kelemahan saudara, setiap hari saudara harus membutuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gak heran saudara, ada banyak hamba Tuhan jatuh. Saudara, gak jamin. Itu artinya setiap hari saudara butuh Tuhan. Setiap hari saudara butuh karya Injil itu memberi kekuatan dalam hidup saudara. Apa yang di sana dikatakan? Istriku sudah apa? Lanjut umurnya. Ada dua fakta yang ditampilkan, ya, dipresentasikan. Bagaimana mungkin? Pertama, aku udah tua. Yang kedua, istriku lanjut umurnya. Alias apa? Sami mawon. Tua sama lanjut umur ya. Lanjut umur itu maksudnya gini, istriku udah mati haid. Hal yang sama yang disampaikan siapa? Abraham kepada Tuhan, tentang Sarah istrinya. Saudara, indikasi Tuhan. Lalu jawab malaikat itu kepadanya. Ayo baca sama-sama ya. Akulah siapa? Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan apa? Menjadi apa? Menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semua ini terjadi. Karena engkau apa? Karena apa? Tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Masih syukur saudara, Zakaria ini bisu, ya. Ini sebenarnya bukan ini sebenarnya bukan hukuman, cuman peringatan aja. Ini kalau di dunia human resource, human HRD gitu, ini mungkin verbal warning atau SP1 gitu ya. Ini bukan SP3, nggak dipecat langsung, tak buat bisu. Masih bisa buat tanda-tanda. Artinya apa? Waktu dia keluar, kok lama? Kok suwe nang jero gitu kan? Teman-temannya keluar nungguin gitu. Soalnya waktu itu saudara kalau ada apa-apa, imamnya terbukti berdosa, dia mati kan, jeder gitu. Terus nggak ada suara lagi, ditarik kan, set gini. Ini enggak, ini masih ada suara tapi kok lama? Ngapain ini ya? Mereka udah yang di luar ini nggak ngerti apa yang terjadi saudara.
Ya penasaran, ini Tuhan lagi ngomong nih, pasti ada apa-apa ini. Gitu. Pas keluar ditanyain, Sek, ada apa tadi di dalam? Gagu saudara, nggak bisa ngomong. Tapi dia masih bisa membuat isyarat. Mereka tahu ada pesan Tuhan yang sedang disampaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengalaman rohani atau kesalehan Bapak Ibu Saudara seringkali tidak menghalangi kita untuk mengalami keraguan. Jujurlah kepada diri saudara sendiri. Mungkin saudara menutupi itu dari pasangan kita, dari orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin di antara kita jemaat Tuhan, sesama orang percaya. Tapi mari kita jujur di hadapan Tuhan pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Bahwa kita nggak kebal. Kita seringkali seperti Zakaria, kami ragu Tuhan. Faktanya 1, 2, 3. Saudara, sama seperti Zakaria, dia menyampaikan fakta. Dia berpikir pakai logika. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi hal ini tidak akan pernah menghentikan karya Tuhan untuk bekerja. Tapi kebisuan ini dipakai Tuhan untuk memurnikan imannya. Setuju katakan amin, saudara. Dia udah nggak punya anak, ya sekalinya dikasih kabar baik, dia nggak percaya. Dikasih Tuhan bisu, supaya apa? Supaya dimurnikan imannya. Saudara, Timothy Keller ngomong begini, ini bukan R.C. Sproul ya, tapi Timothy Keller, saya salah itu. Ya, dia ngomong begini ya, bukan kekuatan iman kita, tetapi objek iman kitalah yang benar-benar menyelamatkan kita. Ya, it is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually saves you. Jadi tentang iman, Bapak Ibu Saudara, makanya Yesus kan ngomong gini, iman sebiji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Tentang iman, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bukan besar kecilnya iman, tetapi kepada siapa saudara percaya, itu yang jadi penting. Yang setuju katakan amin. Halo, amin Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi sekali lagi, nggak penting kecil besarnya, nggak penting kecil besarnya. Itu seperti gini loh Bapak Ibu Saudara. Seperti saudara berjalan, lagi mendaki, tiba-tiba kepleset, saudara. Kepleset, ya. Terus saudara dalam masa saudara kepleset itu dengan cepat saudara memegang ya sebuah ranting pohon atau akar pohon. Saudara, saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, tidak peduli sebesar apa saudara percaya, yang menentukan saudara akhirnya jatuh atau tidak jatuh itu bukan kepercayaan saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Walaupun saudara percaya nih, tapi kalau rantingnya itu nggak kuat dan rantingnya patah, apa yang terjadi saudara? Mati nggak? Jatuh nggak kita? Jatuh. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun saudara nggak terlalu percaya, ini bakalan kuat atau enggak? Tapi kalau ranting atau akar yang saudara pegang itu ternyata adalah akar yang panjang, yang kuat dan panjang sampai ke sisi yang satu, saudara. Walaupun sepertinya nampaknya kecil, maka sesuatu yang kecil itu sesungguhnya bisa menopang saudara. Yang percaya katakan amin. Sama saudara, iman itu nggak perlu besar, yang penting imannya benar. Ayo sama-sama katakan, iman tidak perlu besar, yang penting benar. 1, 2, 3. Iman tidak penting benar, tidak perlu besar, yang penting benar. Benar itu artinya apa? Saudara taruh, saudara tempatkan di satu pribadi yang tepat, yaitu iman percaya saudara taruh kepada Yesus Kristus yang tidak pernah tergoncangkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ayo beri tepuk tangan yang lebih baik lagi untuk Tuhan kita. Amin. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan kekuatan iman kita yang menentukan, tetapi objek iman kita lah. Artinya begini, kepada siapakah kita percaya? Hari ini kepada siapa saudara percaya? Kepada siapa saudara percaya? Apakah kepada pekerjaan kita? Apakah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah refleksi kita pada pagi hari ini. Kepada siapa saudara menaruh kepercayaan kita? Itu yang menjadi sangat penting. Zakaria diizinkan bisu agar Tuhan memurnikan imannya.
bukan kepada kesalehannya. Ya saudara, mungkin dia berpikir ini karena doa-doa kita mah. Ini karena kita, karena kamu ini keturunan Lewi. Saya imam lagi. Saya melayani di bait Allah. Saudara, tapi toh dia tetap ragu. Tapi ketika dia bisu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan itu untuk memurnikan imannya. Yang berikutnya, saudara, setelah mengalami perjumpaan ilahi, saudara, apa yang terjadi? Zakaria dan Elisabet menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus. Hidupnya diubahkan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara bertemu dengan Tuhan, ketika kebenaran itu sudah menawan setiap hati kita, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang sama. Ayo kita lihat ya, ada dua bagian. Yang pertama Lukas 1, 24, 25. Ya, di depan ada 1, 2, 3. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya apa? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di mana? Di depan orang. Dia tahu aibku sudah dihapuskan. Saudara, kata-kata yang di 24 tadi, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, ya, karena dia mengandung, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan begini ya. Kan kalau Saudara lihat di ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Maksudnya Zakaria pulang ke rumah. Lalu disambung ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Loh kok cepat lah? Baru masuk rumah terus hamil. Bukan saudara ya, itu dituliskan supaya singkat. Kalau saudara ceritain sampai satu hari, 1 bulan, 2 bulan, ya lama saudara. Itu maksudnya ada jangka waktunya. Jadi saudara jangan mikir, ini keajaiban ya, baru pulang aja langsung hamil. Nggak bisa gitu saudara ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Elisabet katakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dia tahu bahwa apa yang dia alami bukan karena kesalehannya, bukan karena kebaikannya, tetapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Biarlah setiap pertolongan Tuhan, biarlah setiap kejadian dalam hidup saudara, walaupun itu kecil, Bapak Ibu Saudara, itu memampukan kita untuk memberitakan karya Kristus dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini saudara sampai pada satu titik, saudara percayalah, saudara itu Tuhan yang menuntun saudara. Dan saudara berkata, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, kemarin ini kan akhir tahun ajaran ya. Akhir tahun ajaran saya biasa diminta untuk bisa memberikan satu renungan. Dan kemarin itu di sekolah yang dimana saya selama ini melayani, ya itu sudah sampai tahun ajaran terakhir. Ya, dan semua guru dikumpulkan saudara. Ya, lalu saya nyampaikan firman. Ya, saya nyampaikan firmannya tentang cerita Yusuf aja. Ya, dan di cerita Yusuf saudara tahu ya, Yusuf itu kan anak sayangan papanya, terus tiba-tiba ngalami hal-hal yang buruk kan. Ya dibuang lah, ya toh. Lalu mau dibunuh nggak jadi, saudara. Dijual jadi budak. Udah baik-baik di rumah Potifar, ya kena tante, ya langsung masuk penjara. Saudara lihat kayaknya hidupnya ini kok beruntun, nggak enak terus saudara. Tapi apa yang terjadi? Sampai akhirnya dia menjadi orang kedua yang berkuasa di seluruh Mesir. Ya, dia jadi prime minister, dia jadi penguasa, dia punya otoritas atas Mesir, saudara. Saudara bisa bayangin. Dan di ayat di pasal yang ke-45 di kejadian Yusuf ini, saudara, kejadian 45 dan pada akhirnya berhenti pada kejadian 50. Yusuf ngomong begini, saudara, bukan kamu yang bawa aku ke sini, tapi Tuhan yang mengirimkan aku ke Mesir. Gila nggak saudara? Dia udah ngalami begitu banyak hal. Kalau saya ketemu saudara-saudara saya waktu itu, ini penjara aja nih, penjara. Apalagi yang ini kemarin, ini jendul-jendul kepalaku ini. Ya kasih pecut-pecut dikit lah gitu ya. Enggak saudara. Karena dia tahu bahwa semua itu boleh terjadi karena Tuhan berdaulat dan punya rencana yang besar bagi hidupnya. Tidak hanya bagi hidupnya saja. Dia katakan begini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dengan maksud untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Dia tidak ngomong gini, untuk menyelamatkan aku, untuk memuliakan aku. Lihat aku sekarang berkuasa seperti raja. Enggak, dia enggak ngomong begitu. Dia ngomong begini, melalui hidupku bangsa Israel boleh selamat. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara alami hari ini,
tidak lepas dari rencana Tuhan yang dahsyat dan mulia. Yang percaya katakan amin. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, berikutnya ngomong begini ya, ayat 6, 7 dan 6, 9 sampai 7, 6. Saudara. Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis ini waktu itu pertama baru lahir si Yohanesnya. Ayahnya Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu, saudara, itu sudah terjadi bahkan sebelum Yesus ada, saudara. Ya, sebelum Yesus melayani. Lalu bernubuat, dikatakan apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Dan engkau, hai anakku, ini Yohanes ya, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dia tahu Yohanes ini bukan Yesus, Yohanes ini bukan Mesias, tapi dia forerunners atau dia nabi yang diutus Tuhan untuk berjalan menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, mendahului pelayanannya Yesus. Dikatakan, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Tiba-tiba saudara, dia jadi nabi. Tiba-tiba dia kepenuhan Roh Kudus dan dia mulai bernubuat. Saudara, saya mau katakan setiap kita yang mengalami Tuhan, yang berjalan di dalam rencana Allah, saya mau katakan kita dimampukan Tuhan untuk juga memberitakan Injil dimanapun saudara berada, untuk menyampaikan kabar baik yang sama, yang saudara juga pernah alami hari ini. Saudara rindu itu juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang ada di tempat pekerjaan kita, mereka yang ada di rumah kita, mereka yang menjadi bagian dari rumah tangga kita. Kita dimampukan Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang sama, supaya mulut mereka, lidah mereka mengaku, lutut mereka bertelut mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin, saudara. Yes, keselamatan itu nggak hanya berhenti pada dirimu sendiri. Seharusnya ketika engkau melimpah dengan kasih Allah, biarlah kasih yang sama juga mengalir sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa gereja masih kosong? Kenapa gereja nggak banyak datang orang-orang yang baru? Bisa jadi karena kita berhenti dan kita menutup mulut kita akan kebaikan Tuhan yang saudara dan saya alami. Yusuf, saudara, ngomong begini, it was God who sent me here. Tuhan yang kirim aku ke sini, bukan kalian, not you. Tuhan. Saudara, orang yang mengalami kebaikan Tuhan, hidupnya nggak pernah berhenti menyampaikan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Dan itu yang terjadi di kisah mula-mula. Oleh karena itu kenapa mereka terus bertambah tiap hari, bayangin, tiap hari tambah, tiap hari tambah. Setiap kali datang, kamu siapa? Kamu siapa? Jadi isinya itu kenalan terus, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini itu diadopsi sama WL hari ini. Ya dikit-dikit nyanyi gitu. Syukur kalau di sini udah dibatasi. Ya paling enggak salaman sekali aja gitu kan. Ya kalau enggak apaan itu di mana? Saya lihat habis lagu salaman kanan kiri, habis lagu lagi salaman kanan kiri. Kalau salamannya sama orang baru sih asik, namanya siapa Pak? Wah, selamat datang ya, selamat hari Minggu, selamat datang di gereja kami. Tapi nek salamannya mbak orang iku ae, saudara ya. Ya, saudara, apa artinya? Saya mau katakan Bapak Saudara, bukan berarti lalu kita nggak boleh salaman. Kita salaman, memberikan salam, sapaan, ya dukungan, ya boleh saudara ya. Tapi betapa indahnya kalau setiap kali sudah datang ke tempat ini, loh ini wajah baru lagi, loh ini wajah yang lain lagi, loh ini jiwa baru, loh ini baru dibaptis. Saya mau katakan itu akan terjadi dan segera terjadi ketika kita berani dan dimampukan Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Saudara rindu tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Ya, saudara, ini yang terjadi. Ya, jadi saudara, yang terakhir saudara, melalui kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa rencana keselamatan Allah masih berjalan. Saudara, ketika Yohanes itu lahir, saudara bisa bayangin, bangsa Israel itu harap-harap cemas. Mereka bergairah lagi. Wow, ada keajaiban. Satu pasangan ini yang tadinya aib ya karena mandul, tiba-tiba melahirkan seorang bayi. Ada pengharapan bahwa Mesias, rencana keselamatan itu akan digenapi. Dan saudara, kalau saudara baca Lukas pasal yang pertama, perikop setelah ayat yang ke-25, apa yang terjadi saudara? Di situ malaikat Tuhan
menyapa Maria. Ya, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi yang namanya Yesus. Dan berikutnya saudara, perikop berikutnya adalah apa? Yang menarik, Elizabeth dan Maria ini bertemu. Ya, bumil-bumil, ya, asosiasi bumil pada zaman itu kumpul, berdua sama-sama hamil saudara. Tapi ketika Maria lagi ngomong shalom, ya saudara, bayi yang ada di dalam janinnya si Elizabeth ini melonjak dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ ada harapan lagi bahwa keselamatan itu akan datang. Jadi oleh karena itu melalui kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa rencana keselamatan Allah masih berjalan dan digenapi sempurna melalui Yesus Kristus. Dan hari ini kita boleh melihat dan diingatkan kembali bahwa ya, tidak cuma Yohanes Pembaptis yang lahir, tidak cuma Yohanes Pembaptis yang tumbuh besar dan dia melayani Tuhan, membuka jalan, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia membaptis banyak orang, mempersiapkan perjalanan atau pelayanan Yesus. Ya, bahkan dia diizinkan Tuhan untuk membaptis Yesus supaya rencana Allah digenapi dengan sempurna. Dan pada akhirnya kita lihat Yesus pun dilahirkan. Dan hari ini kita tahu bahwa iman saudara tidak menjadi sia-sia karena Yesus lahir ke dunia ini, bahkan dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada saatnya nanti dia akan kembali datang untuk kedua kalinya menyambut saudara sebagai mempelai Kristus. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Dan pada akhirnya saudara, mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Di dalam perjalanan iman saudara, ya, perjalanan kita menjadi anggota keluarga kita, mari kita lihat Elizabeth dan Zakaria. Kita melihat kehidupan mereka. Mereka bukan orang yang sempurna. Ya, Zakaria bahkan pernah ragu saudara. Tapi mereka tetap berdoa. Apa yang terjadi saudara? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, ayat firman Tuhan ini tidak ditujukan hanya bagi berkat jasmani saja, tapi lebih daripada itu. Ini dimaksudkan apa? Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah dengar oleh telinga, gak pernah ada timbul di dalam hati manusia. Yaitu apa? Berkat rohani. Dalam bentuk apa? Karya Kristus dan Yesus dan karya keselamatannya. Gak pernah terbayang saudara. Itulah menjadi pengharapan manusia, ya saudara dan saya yang berdosa. Paulus sedang berbicara tentang hikmat dan rencana Allah yang tersembunyi dan hanya diungkapkan melalui Roh Kudus. Ini tidak terbatas pada berkat jasmani saja, tetapi lebih pada berkat rohani yang diberikan kepada orang percaya, termasuk pengenalan akan Allah, keselamatan, kehidupan kekal, dan kemuliaan yang akan datang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan salah ya, jangan kutip ayat ini hanya untuk berkat-berkat jasmanimu saja. Tapi bersyukurlah kalau ada ayat ini. Itu artinya apa? Saudara hari ini dimungkinkan untuk dapat mengenal Allah. Karena tanpa Kristus kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah hari ini ya, melalui pelajaran Zakaria dan Elizabeth, kita kembali diingatkan bahwa apapun yang terjadi, bahkan yang nampaknya mustahil sekalipun, tidak akan pernah membatasi karya Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita, kebenaran yang bebas, kasih sempurna, damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa indahnya, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalam
Coba verse 3 ya. Di dalam dia, Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang pegang, Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah, tercurah ampuniku. Dia bangkit mengalahkan maut. ku percaya Dia galakkan dosaku sekarang dan selamanya. oh betapa heran, Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. lagu ini seperti tulisan, seperti lirik yang panjang, saudara. Seperti narasi, seperti cerita. Saudara, saya rindu saudara ketika saudara nyanyi, saudara benar-benar meresapi cerita itu dalam hidup saudara. Sesungguhnya yang disampaikan melalui lagu ini adalah karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Karena saya percaya hanya oleh karena karya salib Kristuslah saudara ada sebagaimana saudara ada hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan verse yang keempat, saudara. Sambil saudara menghayati setiap liriknya di hadapan Tuhan. Setiap nafasku ku mau serahkan, janjinya yang membuatku teguh. Yesus janjinya yang buat teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkan. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. amin. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi karena Dia Kristus. Katakan harapanku hanyalah pada Yesus. Harapanku hanyalah pada Yesus, Ya Tuhan, saat usai nanti bukan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. saat usai nanti bukan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini oleh karena karya salib-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh belajar melalui peristiwa Zakaria dan Elisabet. Tuhan, kami tahu Bapa bahwa seringkali kami mengalami penderitaan. Tapi alih-alih kami bersyukur, alih-alih kami mengalami sukacita bahwa percaya Tuhan berdaulat, sering kami bersungut-sungut Tuhan. Seringkali kami melupakan karya salib Kristus. Tapi biarlah hari ini kami kembali percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Allah kami Allah yang berdaulat. Amin. Allah yang senantiasa menepati setiap janji-Mu. Amin. Dan janji-Mu yang terbaik telah digenapi melalui Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hidup kami. Biar melalui hidup kami ini Tuhan, karya salib-Mu boleh diberitakan, kasih-Mu boleh disampaikan. Bahkan melalui hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Melalui raut muka kami yang senantiasa bersuka cita. Biarkan orang lain tahu dan merasakan kasih-Mu yang hebat atas kami. Boleh mengalir juga atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan dan meteraikan setiap firman yang kami dengar. Dan sekali lagi keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Roh Kudus bekerja. Kuasa Injil-Mu terus merembes dalam seluruh aspek hidup kami. Supaya Tuhan kami boleh
melihat dunia ini dari kacamata Injil, dan kami penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersyafaat, percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan, rencanamu terjadi pada hari ini. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Karena roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami membuat segala sesuatu nyata. Apa yang kami harapkan terjadi pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Angga yang telah menyampaikan apa yang Kau inginkan Tuhan. Kami sadar Tuhan akan kelemahan kami, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan membangkitkan kami. Singkapkan rahasia-Mu Tuhan atas hamba-Mu Bapak Angga, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa dan kasih-Mu menyertai keluarga Bapak Angga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan Bapak Sudi dalam kuasa-Mu. Apapun yang dilakukan saat ini Tuhan, lanjutkan perkara-Mu dalam kehidupan Bapak Sudi. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Lakukan lebih lagi karya-Mu atas kehidupan Bapak Sudi. Kami percaya Tuhan, tidak ada mustahil bagimu, dan tidak ada mustahil bagi kehidupan Pak Sudi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati diaspora sejahtera dimanapun Kau dirikan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh diaspora sejahtera, mulai pelayan-pelayanannya sampai jemaatnya Tuhan, Engkau memberkatinya. Bentuk generasi baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau akan melakukan karya-karya yang besar atas gereja kami, diaspora sejahtera. Biarlah diaspora sejahtera ini Tuhan menjadi jawaban buat Indonesia. Layakan kami, sempurnakan kehidupan kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Terpuji nama-Mu. Saat ini kami bawa bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Curahkan roh kesatuan dan persatuan atas Indonesia. Sehingga Indonesia ke depan Tuhan akan mengalami pembaruan yang luar biasa. Engkau sudah memberikan sumber daya Tuhan, sumber daya alam yang begitu luas dan begitu kaya. Kami mohon Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daya manusia yang baik, yang jujur, yang bijaksana terjadi di Indonesia Tuhan. Beri kami Tuhan presiden yang terbaik saat ini. Engkau telah memilihnya Tuhan saat ini. Engkau akan memperbarui kehidupannya, pola pikirnya, hatinya untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Sungguh kami percaya Engkau berdaulat atas Indonesia. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu Kau nyatakan di Indonesia. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini biarlah kami mempersembahkan apa yang ada pada kami. Karena semua yang ada pada kami itu milik-Mu dan semua daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah DSCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian persekutuan doa damai sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam BBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Mari kita dukung dan doakan DSCM Berdoa Kasih Bagi Pujiarjo Senin 17 Juni 2024 pukul 10 sampai selesai di DSCM Pujiharjo. Acara ini akan dilayani Gembala Sidang DSCM Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, dihadiri Gembala Lokal Ampel Gading dan Bumirejo dan Jemaat MK Borobudur DSCM Malang. Setelah belajar memahami konsep Tritunggal yang alkitabiah dan kemanusiaan, keilahian, pre-eksistensi, serta kemesiasan Yesus, webinar series Aku Murid Kristus bersama pembicara Bapak Pendeta Asigor Sitanggang, Dr. Teologi, akan memperlengkapi pemahaman selanjutnya tentang pneumatologi roh Allah, pribadi atau kuasa. Acara diadakan hybrid melalui Zoom dan onsite di NICC. Di hari Jumat 5 Juli dimulai pukul 18.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu 6 Juli 2024 dimulai pukul 13 sampai pukul 15.30. Segera mendaftar sampai 4 Juli 2024 melalui link di bawah ini atau menghubungi call center kami. Kontribusi peserta dengan jumlah sukarela minimal Rp25.000 dan dapat ditransfer melalui rekening BCA 36899100000 atas nama GBI Diaspora Sejahtera, dan mohon berikan kode 1 di akhir nominal rupiah yang akan ditransfer. Contoh Rp25.001. Halo, shalom semuanya. Kami dari DSCM Kids Surabaya akan mengadakan acara Grow with Jesus dengan tema Little Disciples bersama dengan Kak Levi Rianto. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pada pukul 8 pagi hingga 5 sore, bertempat di DSCM Surabaya, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C nomor 6-8 Surabaya. Adapun biaya pendaftarannya adalah Rp50.000 dan kalian akan mendapatkan free t-shirt. Setelah acara selesai, kita akan bersama-sama ngedit bareng di Wismi. So, buruan daftar ya. Mari kita ajak teman-teman ataupun juga saudara-saudara kita untuk mengikuti acara tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa hubungi Kak Diana atau Kak Nana. Oke, kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada salib Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kehidupanmu terus ada dalam perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus, menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, jemaat Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Amin. saudara.